1179. Contohnya seperti sekarang ini. Peperangan antara 8 kekuatan utama dan Hades Palace masih berlangsung. Hasilnya pun terbilang masih memuaskan. Meski beberapa keluarga dalam 8 kekuatan utama masih ada yang memiliki sikap yang tidak jelas, tapi bagaimanapun mereka semua telah berkuasa di Eternal Planet selama ribuan tahun lamanya. Latar belakang mereka juga cukup mendalam. Jika Hades Palace ingin dengan cepat melenyapkan mereka, mungkin itu hanyalah sebuah fantasi belaka. Sun meminta Damar membawa pasukan Night Watcher-nya untuk melakukan ekspedisi ke selatan. Kemungkinan besar, dia ingin memanfaatkan Damar untuk menarik beberapa orang dari 8 kekuatan utama. Dengan begitu, Hades Palace akan dengan mudah menguasai daerah utara. Ini semacam kerjasama alternatif. Faktanya, sejak awal Damar telah memutuskan untuk mengambil alih Eternal Planet. Jika sukses, rencana selanjutnya adalah menyediakan medan perang di bagian utara untuk Hades Palace dan 8 kekuatan utama, sementara dirinya akan menyusup ke bagian selatan. Tapi sekarang, dia harus mampu mengambil alih daerah selatan dalam waktu 3 tahun, tentu saja 8 kekuatan utama tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, wilayah tersebut masih menjadi sumber daya 8 kekuatan utama, mustahil jika mereka membiarkannya begitu saja. Singkat kata, hanya dengan serangan besar dia mampu mengambil alih daerah selatan. Cara Sun kali ini benar-benar licik, dia memanfaatkan Damar untuk melawan 8 kekuatan utama. Dengan begitu, akan mempercepat kehancuran 8 kekuatan utama. Ini, aku rasa kalian terlalu memikirkan yang tidak-tidak, sahut Dewa Mabuk sembari menarik nafas panjang. Meski aku tidak tahu apa alasan Sun membiarkanmu tetap hidup dan terus berkembang, tapi dia bukanlah orang yang seperti kalian maksud barusan. Damar segera menoleh ke arah Dewa Mabuk. Dewa Mabuk nampak menggelengkan kepalanya. Sun ini, meski terbilang brutal, tapi dia masih memegang teguh prinsip kebenaran, tidak seperti permaisuri. Tidak terlalu banyak yang dia pikirkan, karena dia cukup kuat. Jadi, dia lebih memilih untuk langsung menyerang. Setelah mengatakannya, lagi-lagi dia menggelengkan kepalanya. Sun sama sekali tidak menganggap keberadaan 8 kekuatan utama di matanya. Dan pada kenyataannya, aku juga tidak tahu sebenarnya apa yang akan dia lakukan. Seiring dengan masuknya karakteristik vitalitas milik Lilia ke dalam tubuh Damar, kondisi pria itu pun semakin membaik. 3 tahun, 3 tahun. Mengenai hal lainnya, kita bicarakan setelah 3 tahun. Ucap Damar sembari menghela nafas panjang. Dewa Mabuk tersenyum menyipitkan matanya menatap Damar. 3 tahun memang waktu yang singkat bagi orang lain. Tapi, berbeda untukmu dan teman-temanmu ini. Dalam waktu singkat saja, kalian sudah mampu menguasai teknik bela diri tingkat kedua. Selain itu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Teknik pedang Kaisar Vas adalah teknik terkuat yang pernah aku jumpai. Aku pernah melawannya dan hasilnya, aku kalah. Kala itu, dia mencoba menghiburku agar tidak terlalu peduli dengan hal sekecil itu. Dia mampu menang dariku, berkat kemampuan tulang naga yang dimilikinya. Dengan kata lain, Kaisar Vas merasa jika tulang naga sangat cocok jika dikombinasikan dengan teknik pedang. Oleh karena itu, sewaktu aku berjumpa denganmu, aku merasa aneh karena kamu terus menggunakan belati sebagai senjata andalanmu. Hanya saja, aku tak begitu mempedulikannya waktu itu. Aku merasa setiap orang bebas menentukan pilihannya. Tapi sekarang, dalam kondisi seperti ini kamu mampu menguasai teknik pedang. Itu artinya kamu memang cocok dengan teknik pedang. Jadi, aku rasa kamu perlu memikirkannya matang-matang. Dao pembunuh sebagai pelengkap dan menjadikan teknik pedang sebagai teknik utama. Dewa Mabuk pun menjelaskan dengan cukup panjang. Kerutan di dahi Damar nampak menebal. Dia yang sekarang telah mendalami Dao pembunuhan. Selain itu, Dao pembunuhan sangat cocok jika dikombinasikan dengan karakteristik jiwanya. Hasilnya pun sangat fantastis, mampu meningkatkan energinya pada titik tertentu. Pada saat ini, Dewa Mabuk seolah bisa membaca pikiran yang ada dalam benak Damar. Nada bicaranya pun menjadi sedikit serius. Damar, aku beritahu kamu sesuatu. Teknik bela diri memang ada banyak, tidak ada kualifikasi kuat atau lemah di dalamnya, berbeda dengan karakteristik Undying Flame. Dao pembunuh memang bisa meningkatkan semua aspek dalam dirimu. Tapi jika melangkah lebih jauh ke dalam Dao pembunuh, kamu akan kehilangan hati dan tenggelam dalam euforia membunuh orang lain, ucap Dewa Mabuk dengan wajah yang serius.
Teknik itu sulit dikendalikan. Dalam sejarah, orang yang menguasai dao pembunuh dan memilih untuk terus menggunakannya, pada akhirnya akan bernasib buruk. Jika tidak gila, dia akan kehilangan hati dan terus melakukan pembunuhan sampai dia terbunuh, imbuh Dewa Mabuk. Damar sedikit merinding saat mendengarnya. Alisnya pun membentuk kerutan yang tebal. Faktanya, dia yang sekarang masih belum merasakan hal semacam itu. Jika kalian menggunakan teknik pedang, tentu saja aku bisa memberi kalian banyak saran, sahut Dewa Mabuk dengan perasaan bangga. Bukannya aku berlagak sombong, tapi di dunia ini, tidak ada yang berani bersaing denganku dalam hal teknik pedang. Damar mengerutkan keningnya, salah satu sudut bibirnya pun terangkat. Dia merasa jika penjelasan panjang kali lebar Dewa Mabuk hanya untuk menyombongkan diri. Tapi, kenapa kalian bisa datang kemari? Tanya Damar pada Dewa Mabuk. Sebelumnya aku pergi mencari Sun untuk sekedar minum-minum. Setelah memutuskan beberapa hal, aku pergi ke Driemo. Lantas, Permaisuri memberitahuku jika Guntur hampir tewas. Aku tahu jalan pikiranmu, lantas aku pergi mencari Sun sekali lagi, jawab Dewa Mabuk. Kamu tahu di mana dia tinggal? Tanya Damar keheranan. Di pegunungan Mor, tempat bertarungnya Kaisar Fas dan Sun waktu itu. Sekarang, tempat itu menjadi markas besar Hades Palace. Setelah dia menaklukkan Eternal Planet, Sun pasti akan kembali ke Pulau Milos, jawab Dewa Mabuk. Markas mereka berada di pegunungan Mor. Damar pun terkejut. Itu artinya, bisa jadi Minamo juga ada di tempat itu. Kedatangan mereka untuk kedua kalinya ke Eternal Planet ini memang cukup lama. Salah satu tugas mereka adalah mencari keberadaan Mina. Ayah Mina, Yeri, sampai datang langsung untuk mencarinya. Hanya saja, Damar beserta rombongan menghadapi banyak masalah selama perjalanan. Lagi pula, sangat sulit jika mereka ingin menemukan Mina di planet ini. Persis seperti pepatah yang mengatakan, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Kesana kemari tanpa ada hasil apapun. Namun, karena barusan Dewa Mabuk mengatakan letak markas mereka, itu artinya Mina bisa jadi juga berada di tempat itu. Memikirkan hal itu, jejak keraguan terpancar di wajah Damar saat ini. Guntur dan Mina berada di tempat yang sama. Mungkin, entah kapan dirinya bisa meringsek masuk, siapa tahu mampu menyelamatkan keduanya. Tapi, tentu saja hal tersebut hanyalah sebatas angan-angan saja. Markas besar Hades Palace pastinya memiliki penjagaan yang super ketat. Bahkan, Sun sendiri menempati markas tersebut, mustahil baginya untuk meringsek masuk ke dalam dan menyelamatkan mereka berdua. Dan kemudian barulah aku tahu jika Guntur masih hidup. Setelah itu, aku bersama Sun langsung datang ke kota Zigi ini, ucap Dewa Mabuk. Ternyata seperti itu. Omong-omong, apa guru mengenal Smiley dan Satri? Tanya Damar. Dewa Mabuk pun terkejut, dia menoleh ke arah Damar dengan perasaan ragu. Kamu pergi ke Huricane Canyon? Tanyanya. Iya, angguk Damar. Kemudian aku bertemu dengan mereka dan mengobrol banyak hal. Selain itu, Smiley memintaku untuk menyampaikan ini pada guru. Jika ada waktu, guru diminta untuk datang ke Huricane Canyon. Memintaku datang ke Huricane Canyon. Sialan, jawab Dewa Mabuk. Dua orang itu memintaku pergi ke sana hanya untuk membunuhku. Hah, Damar pun terkejut mendengar pernyataan Dewa Mabuk. Memangnya ada apa guru? Kamu tidak perlu banyak tanya. Ini urusanku bersama mereka, kamu tidak perlu tahu. Selain itu, kamu juga jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Dewa Mabuk seakan tidak ingin bicara banyak menyangkut kedua orang itu. Apa ada dendam di antara kalian, guru? Tapi, kalau mendengar langsung apa yang mereka ucapkan, aku rasa maksudnya bukan seperti itu, guru. Lagi pula, jika ada dendam di antara kalian, seharusnya mereka sudah membunuhku waktu itu, tanya Damar keheranan. Sudah, kamu tidak perlu banyak tanya. Dua orang itu tidak akan berani keluar dari Huricane Canyon selamanya. Tapi, siapa sangka jika mereka masih hidup setelah beberapa tahun lamanya. Apa mereka memintamu mencari pria tua bernama Bintang Fajar? Tanya Dewa Mabuk. Loh, guru tahu dari mana? Ucap Damar terkejut. Karena aku mengerti akal bulus mereka. Jawab Dewa Mabuk sedikit kesal. Singkatnya, apapun yang mereka bicarakan tentangku dan Sun, kalian tidak boleh percaya. Mereka hanya ingin memfitnahku. Mengenai Bintang Fajar, silakan kalian cari saja orang itu. Jika menemukannya, seharusnya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari kedua orang itu.
Mereka telah terkurung di Hurricane Canyon selama bertahun-tahun, pastinya mereka memiliki banyak benda berharga, imbuhnya. Damar tertegun sejenak. Dia tidak mengerti dengan masalah yang dialami oleh Dewa Mabuk dan juga dua orang itu. Untungnya, dia malas mempedulikannya, yang penting pesan sudah tersampaikan. Mengenai pergi tidaknya Dewa Mabuk ke tempat itu, dia pun tidak terlalu memusingkannya. Lebih baik kita kembali ke kota Phoenix terlebih dulu, sahut Damar kemudian. Untuk sementara waktu, aku khawatir kita tidak bisa kembali, timpal Lilia. Bersambung, 1180. Mendengar pernyataan Lilia, Damar pun tercengang. Dia lantas memperhatikan sekeliling. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada banyak orang yang berkumpul mengelilinginya. Pertempuran barusan dimulai secara tiba-tiba, wajar jika sampai menarik perhatian banyak orang. Namun, begitu pertempuran selesai dan pasukan Hades Palace mundur, orang-orang ini juga mulai berkumpul dan mengepungnya. Kondisi Damar saat ini sedang buruk karena penggunaan jurus lonjakan maut yang berlebihan. Energi Chi-nya terkuras habis, tubuhnya lemas tak berdaya. Selain itu, dia terus saja mengobrol dengan Dewa Mabuk tiada henti. Jadi, seiring berjalannya waktu, dia tidak menyadari jika sudah berkumpul banyak orang di sekitarnya. Pada saat ini, orang-orang ini masih saja terus berkumpul memenuhi 3 jalan utama yang berada di sekitar rumah Grandmaster. Sejauh mata memandang, nampak lautan manusia berjejer di mana-mana. Sebagian besar, kekuatan orang-orang ini memang tidak terlalu kuat. Hanya saja, jumlah mereka yang begitu banyak sehingga membuat Damar dan yang lainnya terkejut. Kemungkinan besar mereka adalah penduduk asli kota Ziggy dengan status low class. Namun, tentu saja ada segelintir orang yang juga merupakan masyarakat high class. Ada semacam emblem khusus untuk membedakan penduduk dengan status low class dan high class. Hanya saja, selama pertempuran berlangsung, baik masyarakat high class ataupun low class, tidak ada satupun yang memberi dampak besar. Lilia dan beberapa orang lainnya nampak terkejut menyaksikan hal ini. Kalian lindungi Damar dan Thalia, aku dan Winston akan membuka jalan dengan menyerang mereka, ucap Wendy tanpa ada rasa belas kasih sedikitpun. Thalia sedang terluka parah, sedangkan Damar energi Chi-nya terkuras habis. Mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk bertarung saat ini. Tapi, mereka tidak terlihat ingin menyerang kita, ucap Dewan sambil menggenggam erat senjata sniper miliknya. Selama dialog berlangsung, orang-orang itu hanya mengelilingi Damar tanpa ada satupun yang berniat menyerang. Selang beberapa saat, muncul beberapa orang dari kerumunan. Mereka memiliki kekuatan dengan level Half Undying Flame. Di tubuh mereka pun tertempel sebuah emblem dengan status high class. Ada rasa takut dalam benak mereka saat berjalan menghampiri Damar dan yang lainnya. Maaf, apa di antara kalian ada yang bernama Damar, seorang Night Watcher dari kota Phoenix? Tanya salah seorang dari mereka. Damar pun tidak menyangkalnya. Ya, aku sendiri. Sebenarnya apa yang kalian sedang lakukan? Tanya Damar sambil mengangkat alisnya. Setelah orang itu melihat pengakuan Damar, dia lantas menatap beberapa orang lainnya. Namun, siapa sangka jika mereka semua langsung berlutut dan memberi hormat. Salam hormat kami pada Night Watcher. Aku harap kalian bisa menerima kota Ziggy sebagai sekutu. Serak, serak, serak. Setelah mereka berlutut, orang-orang di belakang mereka pun juga ikut berlutut. Hal ini tentu saja membuat Damar terkejut bukan main. Kalian adalah masyarakat dengan status high class di sini. Jika mengikuti aturan Night Watcher, kedudukan manusia akan sama rata. Dengan kata lain, jika kalian meminta kami mengambil alih kota Ziggy, itu artinya akan menghapuskan keuntungan kalian sebelumnya, ucap Damar nampak sedikit curiga. Namun, pria itu malah tersenyum pahit. Itu lebih baik daripada harus menjadi bawahan Hades Palace. God of War negara kami sudah mati dalam peperangan. Saat itu, teman kalian yang bernama Guntur menggunakan nyawanya untuk melindungi negara ini, kota ini, ucapnya. Kepergiannya, membuat ahli bela diri tingkat Undying Flame yang tersisa tewas dibantai pasukan Hades Palace. Namun, ada sebagian dari mereka yang memilih untuk ikut bersama pasukan Hades Palace. Kota ini sudah hancur saat ini. Ada jejak keputusasaan dalam nada suara pria itu. Jumlah ahli bela diri di negara ini bisa dihitung dengan jari. Jika kalian tidak menerima kami, entah itu pasukan Hades Palace ataupun 8 kekuatan utama, pasti akan mengambil alih tempat kami ini. Mereka pasti akan semakin menekan kita, membuat kita lebih sengsara. Jadi,
Sekalipun kedudukan semua orang sama rata, aku harap kalian bisa menerima kota kami ini, bahkan negara Wales kami ini, ucap pria itu panjang lebar. Di belakang pria itu, semua orang nampak berlutut, sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat low class di negara Wales ini. Eternal Planet memiliki populasi yang sangat besar. Hanya saja, sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat dengan status low class. Damar tertegun sejenak, agaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Bukan tidak mungkin jika Night Watcher datang dan mengambil alih negara ini. Tapi sekarang, jumlah anggota Night Watcher sendiri sangat terbatas. Sebagian besar dari mereka masih dalam tahap pelatihan. Konsep kesetaraan pun masih dalam tahap perkembangan. Kecuali jika dia memobilisasi beberapa Night Watcher dari bumi untuk datang ke negara ini. Hanya saja, Damar tidak bisa melakukannya, bumi merupakan markas terbesarnya. Sedangkan Night Watcher yang ada di Eternal Planet, masih butuh beberapa pelatihan sebelum terjun langsung ke lapangan. Namun tentu saja, Damar tidak sampai hati menolak permintaan mereka. Apalagi mereka telah berlutut seperti itu. Terlebih lagi rencana selanjutnya adalah melakukan ekspedisi ke daerah selatan. Kebetulan, kota Ziggy dan negara Wales termasuk berada di daerah selatan. Apa salahnya jika dia mengambil alih sekarang? Tapi, sebelum mencetak seorang Night Watcher sejati, Damar hanya bisa mengutus kesatria Night Watcher untuk datang membantu. Setidaknya, mereka mampu mengatur beberapa sistem terlebih dulu, yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembentukan beberapa departemen. Mungkin, setelah waktunya tiba, sistem pun akan diatur ulang sesuai dengan Night Watcher yang akan ditugaskan di tempat ini. Damar menghela nafas panjang, dia menatap orang yang ada di depannya sembari mengangguk. Baik, aku setuju, Night Watcher nantinya akan mengambil alih kota Ziggy. Kedepannya, kota ini akan menjadi seperti kota Phoenix, ucap Damar kemudian. Begitu kalimat Damar terlontar, orang-orang yang berlutut langsung mengangkat kepalanya dan bersorak gembira. Sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat low class. Suatu hal yang luar biasa jika mereka hidup dalam kesetaraan. Hidup Night Watcher, hidup Night Watcher, hidup Night Watcher. Teriakan sorak-sorai pun terdengar di mana-mana. Di sampingnya, Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya. Dasar bocah tengil, tahu betul bagaimana cara mengambil hati orang. Konsep kesetaraanmu ini memang luar biasa. Aku berani bertaruh, setiap akan menyerang sebuah kota, masyarakat low class pasti akan bersedia menerimamu. Ucapnya, bukan mengambil hati orang, tapi tekanan yang diberikan dunia ini sudah keterlaluan, sahut Damar menggelengkan kepalanya. Sebuah peradaban dengan level seperti ini, malah memiliki sistem hierarki yang begitu ketat. Sebenarnya ini yang aku tidak mengerti, kenapa hal itu bisa terjadi. Selesai mengatakannya, Damar menghela nafas panjang, tapi, dalam waktu dekat, aku khawatir kota Ziggy akan mengalami fase yang kritis. Lilia pun mengangguk setelah mendengarnya. Ya, aku setuju, negara Wales merupakan salah satu negara terbesar di Eternal Planet. Sudah pasti 8 kekuatan utama tidak akan tinggal diam jika negara ini kita kuasai, ucapnya. Saat bertempur dengan Hades Palace, satupun dari mereka tidak ada yang berani mendekat. Tapi sekarang, mereka justru ingin merebut kota ini begitu saja. Ucap Dewan tersenyum dingin. Damar menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah keuntungan belaka. Tapi, entah akan berlangsung berapa lama perang dunia kali ini. Lebih baik kita pergi dari sini terlebih dulu. Sahut Lilia, pengambil alihan kota ini, kita serahkan saja pada Bagas dan Hugo. Kondisimu dan Talia sangat buruk, lebih cepat istirahat lebih baik. Damar mengangguk setuju, dia lantas memberitahu pada orang-orang itu nantinya akan ada Night Watcher yang tiba ke kota ini. Setelah itu, Talia dan yang lainnya menggunakan Skywings membawa Damar serta beberapa orang lainnya terbang menuju batas terluar kota Ziggy. Tak perlu waktu yang lama, mereka tiba di sebuah pesawat. Kapan kalian memulai ekspedisi ke daerah selatan? Tanya Dewa Mabuk setelah menaiki pesawat. Damar pun menggelengkan kepalanya, mungkin masih harus menunggu beberapa bulan lagi. Kita baru saja menaklukkan kota Phoenix. Meski 8 kesatria Night Watcher berhasil melakukan tugasnya, tapi sebagian besar orang masih harus mendapatkan pelatihan dan disaring sedemikian rupa. Dengan kalian melakukan ekspedisi ke daerah selatan, itu artinya kalian sudah siap berhadapan dengan 8 kekuatan utama. Situasinya benar-benar akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, ucap Dewa Mabuk. Sebelumnya,
permaisuri berada di pihak kita. Alasan pertama, tentu saja karena keberadaanku, dia tidak berani berhadapan denganku. Sedangkan alasan yang kedua, kamu masih merupakan partner bayangannya, di mana dapat membantunya melawan Hades Palace. Tapi, jika kamu melakukan ekspedisi ke selatan, itu sama saja kalian mencoreng muka kekuatan Riemo. Dan kamu, berbicara mengenai hal ini, dia menatap Damar dengan serius, kamu masih tidak sepadan dengan Dino. 8 kekuatan utama masih memiliki beberapa hal yang tersembunyi. Saranku, dalam beberapa bulan ini, usahakan kekuatanmu meningkat. Dan yang lainnya, usahakan juga menguasai teknik bela diri masing-masing. Kekuatan tempur mampu menentukan siapa yang menang dan siapa yang mati di medan pertempuran. Tapi guru, tidak semudah membalikkan telapak tangan jika kita ingin melakukannya, ucap Damar seolah tak berdaya. Nah, mungkin aku bisa memberi kalian sebuah petunjuk, sahut Dewa Mabuk kemudian, bersambung, 1181. Aku bisa memberi kalian sebuah petunjuk. Tiba-tiba Dewa Mabuk mengatakan sesuatu yang mencengangkan. Damar sontak terkejut, dia menatap Dewa Mabuk dengan penuh keheranan, petunjuk seperti apa yang guru maksud? Petunjuk yang nantinya akan membantu kalian mendapatkan pencerahan dengan cepat, membantu orang yang sudah mendapat pencerahan mendalami teknik bela dirinya. Dan tentu saja, seberapa jauh kalian menguasainya, semua tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Ucap Dewa Mabuk penuh rasa bangga di hatinya. Damar sedikit menaruh curiga pada Dewa Mabuk. Apa guru berencana memberikan semua kekuatan guru untuk membantu meningkatkan energi chi kita? Ucapnya tanpa rasa bersalah. Kurang ajar, sahut Dewa Mabuk refleks memukul kepala Damar. Cara seperti itu sama sekali mustahil dilakukan. Sekalipun bisa, aku tidak akan melakukannya. Kekuatan dalam tubuhku ini, aku peroleh sedikit demi sedikit, mana mungkin aku akan memberikannya pada kalian dengan percuma. Kalau begitu, cara apa yang guru maksud? Tanya Damar. Pertama-tama, kalian harus menemukan perkamen terlebih dulu. Ucap Dewa Mabuk tersenyum licik. Perkamen, maksud guru perkamen yang memiliki karakteristik unik ramalan itu? Tanya Damar sedikit ragu. Tepat sekali, jawabnya. Keberadaan benda itu hanya sebatas legenda, aku sendiri hanya pernah mendengar desas-desus yang beredar. Berdasarkan kabar yang beredar, kemunculan terakhir benda itu saat pemerintahan Kaisar Gesa. Hanya saja, setelah istana bawah tanah Kaisar Gesa terbuka, aku sempat mencarinya di seluruh bagian istana. Tapi, sia-sia usahaku karena benda itu tak kunjung aku temukan. Ucap Dewa Mabuk sedikit frustasi. Damar menggelengkan kepalanya. Hanya karakteristik ramalan saja, kita di sini ada satu orang yang mempunyai karakteristik jenis itu. Yani, bukankah dia salah satu anggota kita yang mempunyai karakteristik ramalan? Kita cari saja dia sekarang. Karakteristik ramalan hanyalah satu dari banyak kegunaan perkamen itu. Saat membahas hal ini, dia seolah teringat akan sesuatu. Lagi pula, aku sendiri masih merasa sedikit aneh dengan Yani. Perkamen memang adalah salah satu benda dalam legenda. Tapi, keberadaannya sangat jelas tercatat dalam sejarah. Sampai-sampai ada bukti konkret jika benda itu benar-benar ada. Sedangkan karakteristik ramalan sendiri termasuk ke dalam karakteristik unik. Logikanya, jika perkamen tidak lenyap, maka mustahil jika Yani memiliki karakteristik jenis itu. Ucap Dewa Mabuk mencoba menggunakan ilmu cocok loginya. Damar sedikit terkejut saat mendengarnya. Karena saat ini Yani mempunyai karakteristik ramalan. Apa itu artinya perkamen sudah lenyap? Ucap Damar larut dalam pemikirannya. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, perkamen bisa jadi sudah lenyap sehingga membuat karakteristik ramalan pada diri Yani bangkit. Ucap Dewa Mabuk sembari terhenti sejenak. Kemungkinan kedua, kemampuan yang Yani miliki saat ini, sebenarnya bukan termasuk karakteristik ramalan seperti yang dia katakan sebelumnya. Atau bisa jadi karakteristik ramalan yang dimilikinya masih belum sempurna. Yani sempat memberitahuku jika karakteristik miliknya mempunyai kekurangan, ucap Talia mencoba mengingatkan. Aku tidak tahu paham mengenai hal itu. Yang terpenting, aku sudah memberi kalian petunjuk, yaitu perkamen. Lagi pula, kalian bisa dengan mudah masuk ke dalam istana bawah tanah Kaisar Gesa. Kalian bisa coba mencari ke semua tempat, syukur-syukur kalian bisa menemukannya. Jika kalian sudah menemukannya, gunakan api Phoenix untuk membakarnya. Maka, di atas perkamen akan muncul sebuah peta. Gunakan peta itu, ucap Dewa Mabuk. Apa guna peta itu? Tanya Damar penasaran.
Gunakan peta itu untuk mencari letak sebuah pohon. Dahulu kala, terdapat sebuah legenda di Eternal Planet. Legenda itu mengatakan jika ada sebuah pohon yang bernama Enlightenment Tree. Pohon itu mampu membuat hati siapapun tenang sehingga bisa mempercepat seseorang mendapatkan pencerahan, ucap Dewa Mabuk. Tersimpan sebuah rasa curiga dalam benak Damar. Bukankah efek semacam itu sama dengan Body Tree yang melegenda di bumi? Tampaknya, ada cukup banyak pohon seperti di bumi. Meski ada sedikit rasa curiga di hatinya, tapi dia tidak menyela ucapan Dewa Mabuk. Aku sendiri tidak paham mengenai benar atau tidaknya keberadaan pohon itu. Tapi, beberapa orang dengan kekuatan yang tinggi dalam sejarah selalu mengungkit keberadaan pohon itu dan tercatat di atas perkamen itu. Kaisar Wong Empire adalah pemilik terakhir dari karakteristik unik. Dia pernah melihat Enlightenment Tree dan sempat mengukir peta letak pohon itu pada kulit ahli bela diri yang mempunyai karakteristik ramalan. Dengan menggunakan api, peta itu baru bisa muncul ke permukaan. Semua ini adalah fakta dari perkamen yang disebutkan dalam catatan. Tidak peduli benar atau tidaknya legenda itu, kalian harus mencobanya. Jika kalian berhasil menemukannya, coba lihat apakah peta itu tergambar di atasnya atau tidak. Jika ada, maka itu keberuntungan kalian. Jika tidak, kalian juga tidak rugi, bukan? Bayangkan jika pohon itu benar-benar ada. Tidak terbayang bagaimana pohon itu mampu membantu kalian meningkatkan teknik bela diri hanya dalam waktu singkat. Ucap Dewa Mabuk panjang kali lebar. Damar mulai tergerak hatinya. Jika apa yang dikatakan Dewa Mabuk benar adanya, tidak terbayang bagaimana efeknya nanti pada mereka. Meski kemungkinan menemukan perkamen sangat kecil, tapi apa salahnya jika mereka berusaha mencari? Kalian memiliki gadis seperti Yani bersama kalian. Jika dia benar-benar memiliki karakteristik ramalan, maka dia dan Wendy memiliki kemiripan. Deatswo tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka. Dengan membawa Yani ke istana bawah tanah, kalian bisa dengan mudah menemukan perkamen itu, imbuh Dewa Mabuk. Kali ini, Damar benar-benar tergerak. Dia lantas menanyakan sesuatu pada Dewa Mabuk. Guru, kalau boleh tahu, bagaimana bentuk dari perkamen itu sendiri? Apa terlihat sama dengan kulit manusia? Tanyanya. Bukan seperti itu. Menurut kabar yang beredar, negara itu menggunakan alat dengan cara kerja khusus sehingga mampu membuat kulit manusia persis seperti kain pada umumnya. Kebetulan, aku di sini ada contoh peta, kalian bisa melihatnya terlebih dulu. Selesai mengatakannya, Dewa Mabuk mengeluarkan alat di sakunya. Saat membukanya, muncul sebuah tirai cahaya di dalam pesawat. Muncul sebuah peta di atas tirai cahaya itu. Tapi, saat Damar melihatnya, rasa heran pun muncul di dalam hatinya. Entah kenapa dia seolah merasakan dejavu kali ini. Perkamen ini memiliki karakteristik ramalan. Menurut legenda, benda itu mampu memiliki firasat mengenai hal-hal besar yang akan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dan kejadian itu akan muncul begitu saja di atas perkamen, ucap Dewa Mabuk. Apa mungkin gambar tersebut akan lenyap dengan sendirinya setelah beberapa saat, dan kemudian berubah menjadi seperti kain biasa pada umumnya? Tanya Damar dengan ragu. Dewa Mabuk menatap Damar dengan takjub. Sepertinya kamu juga mengerti akan hal itu. Sebuah kebetulan, kalau begitu kalian segera pergi mencarinya, ucap Dewa Mabuk. Damar berasa ingin muntah. Mengerti apanya? Bukankah kain abu itu seperti yang terpasang di markas Night Watcher? Saat itu, sepulang dari Promise Island, Bagas memberitahunya jika kain berwarna abu itu sempat mengeluarkan sebuah gambar atau peta. Hanya saja, Damar tidak begitu mempedulikannya. Dia merasa jika hal seperti itu tidak masuk akal. Bisa jadi Bagas dan yang lainnya sedang halusinasi saat itu. Kemudian, kain abu itu tak lagi banyak berubah, hanya digunakan untuk menutupi meja saja. Ketika Damar melihat gambar itu, memang ada sedikit rasa familiar di hatinya. Namun, setelah mendengar penjelasan Dewa Mabuk, tanpa sadar dia teringat kejadian Bagas dan yang lainnya saat itu. Damar pun tercengang. Entah apa yang harus dia katakan kali ini. Memang benar, jika diingat-ingat, di dalam kota pemberian Kaisar Gesa tersimpan sebuah belati dan kain berwarna abu. Kaisar Gesa juga tidak mungkin hanya meninggalkan sebuah kain yang tidak jelas asal-usulnya pada penerusnya. Tapi, Damar sama sekali tidak menghubungkannya dengan perkamen. Perkamen ini, ucap Thalia menyela ucapan Dewa Mabuk. Sebenarnya, dia sedikit ragu melakukannya, sepertinya. Benda itu ada padaku. Apa?
Ekspresi terkejut pun muncul di wajah Dewa Mabuk. Damar nampak tersenyum pahit kali ini. Dia pun menjelaskan semua detail masalahnya. Setelah mendengar penjelasan Damar, Dewa Mabuk langsung tercengang. Dia menatap Damar dan Thalia dengan takjub. Kalian menggunakan perkamen ini untuk membundel rempah. Waktu itu, kalian juga menaruh perkamen itu di sampingku. Dan sekarang, kalian gunakan perkamen itu untuk menutupi meja. Ucap Dewa Mabuk terkejut bukan main. Saat keluar dari istana bawah tanah dan ingin menyiapkan makanan untuk Dewa Mabuk, Damar meletakkan perkamen tersebut di samping Dewa Mabuk. Hehehe, bukan salah kita, Guru. Waktu itu, kita juga belum tahu jika kain yang kita bawa itu adalah perkamen. Sahut Damar tersenyum canggung. Entah kenapa aku ingin menendangmu keluar pesawat kali ini. Timpal Dewa Mabuk tak berdaya menghadapi kelakar muridnya itu. Oh iya, tiba-tiba aku teringat akan satu hal. Ini masih berkaitan dengan perkamen yang kita bahas sekarang. Saat ini, perkamen itu berada di markas Night Watcher. Dan Yani, tidak hanya sekali, tapi berulang kali masuk ke dalam markas Night Watcher. Jika kain itu benar perkamen dan menimbulkan ketertarikan dengannya, tapi, kenapa Yani tidak pernah membahasnya? Mendengar pertanyaan Damar, semua orang yang hadir pun terdiam. Master Ghost tahu, ucap Dewa Mabuk, ada dua kemungkinan. Pertama, dia ingin diam-diam menambah kekuatan karakteristiknya dan dia tidak berani mengatakannya pada orang lain. Atau yang kedua, karakteristik yang dia miliki bukanlah karakteristik ramalan, tapi karakteristik yang efeknya hampir sama dengan ramalan. Jadi, dia salah mengira jenis karakteristiknya. Tapi, ini semua tidak penting. Karena benda ini ada di tanganmu, setibanya di markas, kita bisa langsung melihatnya. Syukur-syukur jika muncul sebuah gambar atau peta dalam perkamen itu. Namun, jika benar-benar muncul, maka kalian beberapa bisa pergi mencari pohon itu. Selama kekuatan kalian bisa setara dengan Dino, maka kalian bisa memulai ekspedisi ke daerah selatan. Ucap Dewa Mabuk. Kemudian, dia menatap Damar dengan serius. Selain itu, aku tidak bisa menetap terlalu lama di tempat yang sama, jadi jangan harap aku bisa melindungi kalian kali ini. Ucap Dewa Mabuk. Kenapa, Guru? Tanya Damar sedikit ragu. Kenapa, dan kenapa? Apa tidak ada pertanyaan lain selain kenapa? Sebentar lagi kamu akan mengerti. Ucap Dewa Mabuk masih menyimpan rasa kesalnya di hati. Teringat perkamen itu kamu gunakan sebagai penutup meja, ingin rasanya aku menendangmu keluar dari pesawat. Bersambung, 1182. Terdengar omelan Dewa Mabuk kepada Damar ketika pesawat melewati kumpulan awan dan segera bergegas menuju kota Phoenix. Dewa Mabuk memarahi Damar sebentar. Tak lama kemudian, dia tampak lelah memarahi Damar dan mulai mengajari Damar tentang teknik pedang. Teknik pedang yang muncul dari setiap orang akan berbeda-beda. Teknik pedang aku dikenal sangat tajam dan cepat, sementara teknik pedang tetua dari Gunung Cermin adalah yang paling lemah. Meskipun dia sangat bangga menjadi ahli teknik pedang bela diri yang setingkat dengan aku. Tapi, pada nyatanya dia itu hanya satu hal kecil. Kamu sekarang berada dalam tahap perkenalan dan kamu pun dapat mencapai tingkat kesatuan manusia dan pedang seperti itu. Dewa Mabuk menjelaskan, di tahap kedua, aku menyebutnya sebagai tahap memperhalus. Orang yang sudah sampai pada tingkat ini dapat mengendalikan chi pedang dengan baik. Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian. Saat ini, aku berada di tahap seperti itu. Tentu saja, Dino, si lelaki tua itu juga ada di tahap ini. Jangan lihat kepolosan biasa yang ditunjukkan oleh muka anak itu. Bakat teknik pedangnya sangat bagus. Dia juga termasuk orang-orang yang berada di urutan paling atas di Eternal Planet, kata Dewa Mabuk. Setidaknya kamu harus mencapai level tahap memperhalus pada jalan pembelajaran teknik pedang ini. Hanya dengan demikian, kamu bisa mengandalkan kekuatan dan kelemahan dari berbagai karakteristik dan tulang naga, ucap Dewa Mabuk. Damar mengangguk. 2 atau 3 jam kemudian, pesawat berhenti di stasiun pesawat di kota Phoenix. Keamanan dan ketentraman sudah perlahan-lahan menjadi stabil di kota Phoenix hari ini. Lagi pula, 8 kesatria Night Watcher memiliki hampir 1.600 Undying Flame. Selain itu, mereka semua menerima sistem kesetaraan ini untuk semua orang. Kesetaraan ini juga kesetaraan yang sedikit relatif. Jika kamu memiliki kekuatan dan kemampuan, kamu akan dapat hidup lebih baik. Melihat banyaknya ahli bela diri di tingkat Undying Flame itu, tentu saja Arlo sangat senang.
Begitu pula dengan orang-orang dari keluarga Luanda kota Lukido. Setelah bergabung dengan kota Phoenix, mereka telah berinvestasi di banyak industri dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Phoenix. Begitu Damar kembali ke kota Phoenix, sebuah telepon dari komunikator dari Bagas langsung masuk. Setelah terhubung, Bagas bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Masih tidak tahu untuk saat ini. Aku akan kembali ke markas untuk situasi tertentu." Singkatnya, Guntur tidak mati. Mendengar nada bicara mereka, Guntur seharusnya sudah diselamatkan oleh Sun. Sun sendiri pun tidak dalam kondisi yang baik, tapi entah bagaimana dia mau menyelamatkan nyawa Guntur, kata Damar. "Ya, aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu sekarang," kata Bagas. "Tidak perlu." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami akan dengan cepat kembali." "Oke," kata Bagas. Setelah telepon dari komunikator Bagas ditutup, pesawat rombongan di mana Damar berada juga berhenti di stasiun pesawat kota Phoenix. Bukan menggunakan maglev car, rombongan Damar justru menggunakan energi Chi untuk bergegas menuju markas Night Watcher. Tidak lama kemudian, Damar dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan di dalam markas Night Watcher. Di dalam ruangan, Iman, Bagas, dan Hugo duduk di dalamnya. Setelah melihat Damar dan yang lainnya kembali dengan selamat, wajah beberapa orang menjadi lega. Hugo bertanya, "Di mana Guntur?" "Tidak ada cara untuk membawa dia pulang, saat ini dia berada di tangan Hades Palace sekarang." Damar menghela nafas panjang. Kemudian Damar menceritakan seluk-beluk masalah itu. Setelah mendengarkan semua yang diceritakan oleh Damar, baik Hugo maupun Iman mengerutkan kening. "Kamu benar-benar memiliki beberapa masalah, tetapi aku pikir masalah terbesar adalah motif mereka." Hugo berkata, "Ribuan tahun yang lalu, dia menyerang bumi dan berhasil dicegah oleh Kaisar Vas dan Lady Phoenix. Pertempuran itu adalah kerugian besar bagi kedua belah pihak. Sekarang, dia ingin menyerang bumi lagi. Namun, yang lebih penting adalah dia jelas memiliki kemampuan untuk menghancurkan kita dengan mudah. Tapi, dia tidak melakukannya. Dia sepertinya masih memaksamu untuk tumbuh," kata Hugo dengan suara yang dalam. "Ya, pasti tidak salah lagi. Mungkinkah dia menginginkan sesuatu dari bumi? Namun, hal ini memiliki hubungan tertentu dengan tubuh tulang naga kamu. Yang paling penting adalah kamu harus mencapai level tertentu terlebih dahulu." Damar menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku khawatir tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang keluar dari Hades Palace." 3 tahun. Iman mengerutkan kening, masih terasa terlalu singkat. Damar menghela napas, "Tidak mungkin. Omong-omong, Yani, apakah dia ada?" "Yani," Bagas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia baru saja pergi bersama Desi dan Dedi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin keluar dan berlatih. Mereka ingin segera menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame sesegera mungkin. Mereka pergi tepat sesaat sebelum kalian sampai di sini." Damar mengerutkan kening. Dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Kemudian Damar berjalan ke tepi meja dan mengeluarkan barang-barang dan menaruhnya ke atas meja. Dia menunjuk ke kain di atas meja dan berkata, "Apakah ini benda yang kita inginkan?" Dewa Mabuk melirik beberapa kali, dan berkata dalam hati, "Ini memang sebuah perkamen. Benda yang terbuat dari kulit manusia itu sebenarnya disebut perkamen, benar-benar aneh." Talia berkata dalam hati lalu bertanya, "Aku hanya perlu membakarnya dengan api." "Ya," Dewa Mabuk berkata, "tapi, perhatikan intensitas nyala api kamu. Kamu jangan membakarnya hingga tidak bersisa." Talia mengangguk. Wajah Iman menunjukkan ekspresi kosong tetapi mereka juga tidak menghentikannya. Bagas dan Hugo sudah menghindar. Mereka hanya orang biasa. Meskipun api Phoenix yang akan dikeluarkan oleh Talia dapat dikatakan sangat lemah, itu tetap sebuah karakteristik. Oleh karena itu, Bagas dan Hugo, kedua orang biasa ini pasti tidak akan tahan ketika api itu dilepaskan. Nyala api memanas perlahan. Setelah beberapa saat, garis-garis pada seluruh bagian perkamen muncul dengan jelas. "Benar-benar ada peta di sana," kata Damar terkejut. Dewa Mabuk mengangguk dan berkata, "Aku tidak akan pernah membohongimu. Coba aku lihat." Talia mempertahankan suhu, Damar dan yang lainnya menggerakkan kepala mereka. Setelah melihat di sini dan di sana, Dewa Mabuk melihat ke depan. Tetapi, dia bangkit sedikit dan dengan sungguh-sungguh dia berkata, "Kenapa benda itu ada di tempat ini? Kamu padamkan api dari tubuhmu itu dulu,
jangan sampai membakar semua ini, kata Dewa Mabuk. Thalia mengangguk dan dia pun memadamkan api dari dirinya. Setelah nyala api disingkirkan, suhu di sekitar perkamen pun turun seketika. Saat suhu dari perkamen turun, garis-garis yang ada pada perkamen secara bertahap menjadi sedikit lebih halus sampai akhirnya menghilang. Guru, apakah kamu tahu tempat ini? Tanya Damar. Aku tahu tempat itu, hanya saja, aku khawatir untuk pergi ke tempat itu agak merepotkan, kata Dewa Mabuk. Bagaimana menurutmu? Tanya Damar. Tempat ini adalah salah satu area terlarang utama Eternal Planet. Bahkan tempat itu adalah tempat yang paling berbahaya. Tempat ini berada di arah barat laut Eternal Planet, yang disebut Gurun Seribu Tebasan. Ini adalah gurun terbesar di Eternal Planet, yang dikenal sebagai area terlarang bagi orang hidup. Di tempat itu terdapat banyak binatang buas gurun yang kuat. Selain itu, hampir tidak ada sumber air sama sekali. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya dan berkata, bahkan jika Immortal Undying Flame yang masuk ke sana dengan terburu-buru, aku khawatir mereka akan tersesat di dalamnya. Belum lagi, semua perangkat pemandu di tempat ini akan gagal. Di Eternal Planet, sebagian besar tempat telah dijelajahi oleh manusia. Namun, Gurun Seribu Tebasan ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat dijelajah. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya dan berkata, Enlightenment Tree ini, bagaimana bisa berada di tempat ini? Apakah ini akan menjadi lelucon oleh orang yang meninggalkan benda ini sejak awal? Memang, apa yang kamu katakan agak tidak bisa diandalkan. Dewan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya di sampingnya. Aku masih berencana untuk melakukan perjalanan ke sana. Damar berkata, jika itu benar-benar dapat meningkatkan banyak hal bagi kita. Bahkan jika itu palsu, itu hanya akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Oke, aku akan pergi denganmu, kata Thalia. Wendy mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan aku bergabung denganmu juga. Pada saat ini, Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis kecil, kamu tidak perlu pergi ke tempat ini. Bahkan jika Enlightenment Tree ada, itu juga tidak ada artinya bagimu. Kamu memiliki karakteristik reinkarnasi dan kamu terlahir dengan kebangkitan energi 6 dunia. Jalan teknik bela diri bagi dirimu itu adalah hal yang tidak ada artinya. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, aku sarankan kamu pergi ke suku Hades, kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak hal. Suku Hades? Tanya Damar, mengerutkan kening. Pemegang karakteristik reinkarnasi adalah penguasa sejati dari suku Hades. Dewa Mabuk berkata sambil tersenyum. Tentu saja, jika kamu takut dia akan berkhianat, sebaiknya jangan biarkan dia pergi. Jika dia pergi ke suku Hades dan kemudian mengambil suku Hades untuk membentuk kekuatan lain yang berdiri sendiri, dia akan menjadi musuhmu. Jika itu terjadi, jangan katakan aku tidak memperingatmu. Damar tercengang dan kemudian menatap Wendy. Wendy berkata pelan, Night Watcher adalah akar dari hidupku ini. Aku tidak akan bisa berada di sisi yang berlawanan dengan Night Watcher. Pada saat ini, Bagas mendorong pintu dan masuk. Damar, seseorang datang dari luar. Dia mengaku sebagai Argana, kepala keluarga dari suku Hades. Dia adalah orang tua dengan sebuah tongkat kerajaan. Apakah kamu mau menemuinya? Damar tercengang sejenak. Dia menatap Wendy di sebelahnya. Ekspresi Wendy tenang dan tidak banyak gejolak emosi. Damar mengangguk dan berkata, ayo kita temui. Bersambung. 1183. Setelah menemui Argana, mereka bergegas ke ruang rapat. Di dalam ruang rapat, tepatnya di atas meja ruang rapat, hanya ada 4 orang yang duduk saat ini. Damar, Dewa Mabuk, Argana dan Wendy. Jari-jari Damar terus mengetuk meja ruang rapat itu. Di sisi lain, Wendy yang duduk di sisi lain menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dewa Mabuk duduk di sana dan menatap Argana dengan muram. Argana tampaknya sangat tidak nyaman dengan keadaan ini. Tetapi pada saat ini, dia kemudian membuka mulutnya dan berkata, Damar, kedatanganku kali ini, aku pikir kamu sudah pasti mengerti tujuannya. Aku berencana untuk membawa Wendy pergi. Damar sedikit mengernyit dan dia melihat ke samping di mana Wendy berada. Dari informasi yang diberikan oleh Dewa Mabuk, Damar sudah mengetahui bahwa suku Hades menganggap orang dengan karakteristik reinkarnasi sebagai master dari seluruh suku Hades. Terlepas dari karakteristik Wendy yang unik dan mengerikan, Wendy tidak pernah melukai atau menyakiti sekutunya. Tidak ada orang yang takut atau menjauhi diri dari Wendy karena karakteristiknya.
Untuk saat ini raut wajah Damar masih tampak datar, tidak tahu apa keputusan yang akan Wendy ambil. Argana memandang Dewa Mabuk dan berkata, "Arlo, tahukah kamu, Wendy dapat meningkatkan kemampuannya secepat mungkin hanya ketika dia kembali ke suku Hades bersama kami. Hari ini, keadaan di Eternal Planet sudah sangat kacau. 8 kekuatan utama memilih untuk berbaris, suku Hades aku juga membutuhkan seorang pemimpin sebagai kepala. Wendy sudah muncul dan memenuhi syaratnya, dia harus maju. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini padaku." Dewa Mabuk melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku di sini hanya untuk mendengarkan. Kamu dapat berbicara langsung dengan mereka sendiri." Damar menghela nafas panjang, dia menatap Wendy dan bertanya, "Wendy, bagaimana menurutmu?" Wendy tampak acuh tak acuh. Dia memandang Argana dan bertanya, "Kamu adalah kepala keluarga dari suku Hades. Kamu bilang jika aku pergi ke suku Hades, aku akan menjadi tuanmu dan kamu akan menerima semua perintah dariku, kan? Ini adalah hal yang sudah pasti," kata Argana cepat. "Bagus." Wendy berkata, "Aku bisa kembali ke suku Hades bersamamu tapi aku punya permintaan." "Katakan," Argana berkata dengan ekspresi gembira, "apapun permintaanmu, aku akan berjanji akan memenuhinya." "Kamu bawa orang-orang dari suku Hades dan masuk ke dalam Night Watcher kota Phoenix," kata Wendy dengan tenang. Ekspresi Argana terkejut dan dia lalu cepat-cepat berkata, "Kamu adalah pemilik karakteristik reinkarnasi. Keberadaan kamu berada di luar kepentingan dunia ini. Meskipun Damar adalah pemilik tulang naga, dia tidak memenuhi syarat untuk membuatmu berada di bawah dia. Kamu ini tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Kalau memang diperlukan, kamu terlalu banyak berpikir. Hubungan antara kita adalah keberadaan yang sederajat. Dia dan aku adalah teman. Tidak ada yang harus menyerah di antara satu sama lain," Wendy berkata dan Damar mengerutkan kening di samping. Wendy kemudian memandang Argana dan berkata dengan tenang, "Aku hanya memiliki permintaan ini. Jika kamu setuju, aku akan kembali ke suku Hades bersamamu. Jika kamu tidak setuju, silakan kembali sendiri sekarang juga." Hati Damar juga sedikit terkejut. Jika suku Hades bergabung lagi, skala Night Watcher kota Phoenix sekarang ditambah kekuatan purba dan suku Hades, dunia ini akan sepenuhnya terbagi menjadi 3 bagian besar. Pembagian berdasarkan 8 kekuatan utama sudah akan runtuh. Pada akhirnya, dengan kekuatan Riemo sebagai pemimpin, kekuatan utama yang tersisa terkonsentrasi pada kekuatan Riemo. Di sisi lain, Hades Palace mengendalikan belahan dunia utara dan menjadi keluarga dominan. Jika suku Hades bergabung, Night Watcher kota Phoenix tidak akan kurang dari 2 kekuatan utama ini. Satu-satunya perbedaan adalah pendekar sakti kelas atas. Hades Palace memiliki pendekar sakti super seperti Sun, Balwin dan Tigreal. Di sisi lain, kekuatan Riemo memiliki pendekar tua, Permaisuri, semuanya adalah pendekar sakti kelas atas. Tetua dari Gunung Cermin dan Toto berada di urutan berikutnya. Kekuatan batu dan kekuatan sutra belum menentukan pilihan mereka sendiri sampai sekarang. Namun, ketika suku Hades jatuh ke tangan Damar, maka mereka mungkin juga akan membuat pilihan. Tentu saja, satu-satunya masalah dengan suku Hades adalah apakah Damar berani menggunakannya atau tidak. Suku Hades terlibat dalam kematian Kaisar Vas dan Lady Phoenix. Ekspresi Argana menjadi tidak pasti untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, dia menghela nafas. "Karena ini adalah pilihanmu, maka aku akan mengikutinya. Tapi, bahkan jika aku berani mengirim orang ke sini, apakah Damar akan berani untuk menggunakan mereka?" "Ya, kenapa tidak?" Pada saat ini, Dewa Mabuk tersenyum dan berkata, "Kebencian yang berhubungan dengan Kaisar Vas dapat ditunda sampai setelah perang selesai." Damar melirik Dewa Mabuk dan Dewa Mabuk berkedip padanya. Damar tahu bahwa Dewa Mabuk memiliki arti lain. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap Wendy dan berkata, "Pikirkan baik-baik." Wendy menunjukkan sedikit senyum pada kata-kata Damar, tetapi senyum itu menghilang dengan cepat. Dia mengangguk dan berkata, "Aku sekarang sedang mengejar seni bela diri dengan sepenuh hati. Karena aku bisa menjadi lebih kuat, itu secara alami adalah hal yang baik. Kalau begitu, aku akan kembali ke suku Hades untuk berlatih dan menjadi semakin kuat. Ketika kamu pergi ke selatan, aku akan membawa semua orang dari suku Hades untuk datang dan membantu kamu." "Terima kasih," kata Damar tanpa sadar. Wendy tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Antara kamu dan aku, jangan mengucapkan terima kasih.
Kamu sudah menyelamatkan hidupku dan kamu membawaku ke jalan seni bela diri. Bumi juga adalah kampung halamanku dan sekarang semua orang sudah berubah. Mereka sudah menjadi lebih kuat. Kamu tidak perlu berdiri seseorang diri lagi. Kami akan membantu kamu berbagi tekanan. Kamu tidak perlu terlalu lelah. Setelah 3 tahun, jika kamu tidak bisa mengalahkan Sun, aku bersedia mati untukmu. Damar tidak memiliki gejolak emosi ketika Wendy berbicara, tetapi hati Damar sedikit tersentuh. Damar mengangguk dan berkata, "Tidak, aku tidak pernah kalah dalam hidup aku. Aku juga tidak akan kalah dari Sun." Bagus sekali. Wendy selesai berbicara, berdiri, memandang Argana dan berkata, "Pimpin jalan, aku akan mengikutimu kembali ke suku Hades." Argana penuh dengan kebahagiaan pada saat ini. Setelah melihat keduanya pergi, Damar mengerutkan keningnya, dia masih dalam kebingungan, dan menatap Dewa Mabuk dan bertanya, "Apa maksudmu, orang suku Hades ini, bisakah kamu menggunakannya?" "Mereka akan patuh pada pemilik karakteristik reinkarnasi. Mari kita gunakan dulu. Kematian Kaisar Vas akan kita bicarakan kembali nanti," kata Dewa Mabuk. Damar mengangguk. Dewa Mabuk berkata, "Aku tidak bisa tinggal di kota Phoenix. Untuk beberapa hari ke depan, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Aku akan menyelinap pergi dulu." Setelah berbicara, Dewa Mabuk menghilang dari ruangan dalam sekejap. Damar terdiam, dia bangkit dan berjalan menuju kantor markas. Damar tidak menyadarinya, beberapa titik cahaya melayang di langit di atas kota Phoenix. Kemudian dengan cepat mengikuti ke arah tertentu. Setelah kembali ke markas, Hugo mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah dia pergi ke suku Hades? Damar mengangguk dan berkata, Dewa Mabuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah. Oleh karena itu, biarkan Wendy pergi saja. Dengan begitu, dia juga bisa meningkatkan kekuatannya. Hugo mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tapi cepat atau lambat kita masih harus kembali ke bumi. Omong-omong, sudah setengah tahun sejak aku datang ke sini kali ini, dan aku agak merindukan anak-anak, gumam Dewan. Damar menatapnya dengan bodoh dan tersenyum sedikit, luangkan waktu untuk kembali, tinggal selama 1 atau 2 bulan dan kemudian kembali. Pihak kita akan menyerang dan mungkin perlu waktu yang lebih lama. Dewan mengerutkan kening dan berkata, lupakan saja, aku akan pergi ke gurun bersamamu. Jika ada bahaya, aku bisa merasakan sedikit lonjakan adrenalin. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud membawamu kali ini. Belum lagi masalah apakah benda itu ada atau tidak. Kalaupun ada, itu akan efektif untuk Immortal Undying Flame. Itu bisa membantu Immortal Undying Flame untuk menyadari kebenaran. Mengapa kamu tidak kembali ke bumi untuk menemani Ana dan putrimu dulu? Siapa yang akan kamu bawa? Talia bertanya di sebelahnya. Damar mengerang, aku akan membawamu dan Lilia. Kita bertiga akan pergi ke sana bersama. Pertama, lihat apakah kita bisa membantu Lilia menembus ke tingkat immortal dan mencerahkanku. Muci bisa saja membawanya ke sana juga. Tapi sayangnya, dia pasti harus ada di sini untuk menjaga para mutan ini. Kapan kamu akan pergi? Hugo bertanya pada saat ini. Istirahat dulu dan berangkat besok. Damar berkata, Night Watcher, aku akan merepotkan kamu dengan masalah ini dulu. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari keluarga Luanda. Selain itu, Cici juga ada di sini, dan kamu bisa terkejut dengan kemampuan yang dia miliki. Selain itu, masalah latihan persiapan untuk Night Watcher, aku akan menyerahkannya pada orang tua itu. Damar bertanya sambil menatap Iman. Jangan khawatir, orang-orang ini cukup baik. Dalam beberapa bulan, mereka pasti dapat digunakan dalam pertempuran. Iman menyeringai dan berkata, kalian istirahat dulu, kali ini aku belum minum seteguk air pun. Tepat ketika Damar sedang berdiskusi dengan mereka, di tepi gurun 1000 tebasan di sisi lain, sebuah pesawat berhenti. Dari pesawat itu, sebuah maglev car perjalanan jauh melaju dari pesawat itu. Kemudian, sosok Dedi, Desi dan Yani bertiga turun dari sana. Dedi memandang padang pasir dengan curiga dan berkata, Yani, apakah kamu yakin ingin memasuki tempat ini? Tempat ini bahkan sangat berbahaya bagi nyawa seorang Immortal Undying Flame. Jangan khawatir, Yani berkata sambil tersenyum, aku memiliki karakteristik ramalan. Sulit bagi kita untuk mati. Aku telah mendapat ramalan dan gurun ini adalah kunci terobosan kita untuk mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Bersambung,
1184. Tapi, aku pikir itu masih terlalu berisiko. Dedi memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lupakan saja kalau kamu tidak mau pergi, kata Yani dengan senyum di matanya. Aku sudah berencana untuk pergi apapun yang terjadi. Sejak Damar dan yang lainnya menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame, aku merasa aku tidak bisa membantu banyak. Jadi, aku harus melakukan ini. Di sebelahnya, Desi membusungkan dadanya. Desi dan Yani sudah berada di tingkat Peak Eternal Undying Flame dan mereka tidak terlalu jauh dari mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Namun, mereka tetap tidak bisa mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Bahkan dengan berlatih keras, sangat sulit untuk menembus ke tingkat ini. Adapun Dedi, dia sudah mengikuti Damar ke Promise Island sejak terakhir kali. Dengan mengikuti Damar, dia sudah berhasil menerobos ke tingkat Eternal Undying Flame. Tetapi, dia hampir tidak menunjukkan pertumbuhan apa-apa sejak saat itu. Setelah tiba di tingkat Eternal Undying Flame, setiap langkah untuk maju terasa terlalu sulit. Bahkan pada nyatanya, Dedi merasa mengikuti sisi Damar akan membuat dia meningkatkan kemampuannya dengan kecepatan lebih cepat. Lagi pula, dia sudah melihat Yani mengikuti di sisi Damar dan meningkatkan kemampuannya dari waktu dan waktu lagi. Tetapi, Dedi juga tahu bahwa dia menyeret kakinya dengan mengikuti Damar. Namun, dia juga terlalu malu untuk mengatakan apapun. Kali ini Yani menawarkan diri untuk keluar dan mencari peluang. Jadi, Dedi memutuskan untuk mencobanya. Aku hanya bercanda, tapi gurun ini memang benar dikatakan sangat berbahaya. Kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Aku menduga mungkin ada binatang buas burung tingkat Immortal Undying Flame di dalamnya, kata Dedi sambil batuk kering. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame. Aku harus bisa mendapatkan pencerahan, kata Desi. Apalagi karakteristik yang kami miliki adalah karakteristik air. Dengan demikian, kita tidak akan pernah mati kehausan, kan? Kita memang orang dengan karakteristik air, tapi kalau banyakkan pasir dan dikelilingi cuaca panas ekstrim, kita juga tidak bisa berbuat banyak. Kata Dedi sambil tersenyum kecut, di gurun ini, karakteristik yang kita miliki tidak terlalu bernilai. Kalau terjadi apa-apa, lari saja dengan cepat. Masukkan air ke dalam mobil dulu dan bersiaplah untuk pergi. Yani sepertinya tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagus, kata Dedi. Pada saat yang sama, Guntur terbaring lemah di tempat tidur yang berada di kedalaman pegunungan Mor. Alisnya berkerut dan suasana hatinya tidak begitu baik. Guntur menemukan masalah besar. Setelah menggunakan jurus lonjakan kematian kali ini, ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apakah itu karena cedera serius atau alasan lain. Setelah Guntur bangun, dia tidak dapat merasakan sedikit pun energi Qi di tubuhnya. Dan rasa yang Guntur rasakan kali ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Guntur selalu merasa bahwa energi Qi akan pulih setelah beberapa saat. Tapi kali ini, Guntur merasa berbeda. Dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar tidak dapat pulih. Mina duduk di sebelahnya dan memberinya bubur dengan suapan kecil. Di sebelah Mina, duduk seorang remaja dengan bekas luka di wajahnya. Faktanya, dengan tingkat teknologi yang dimiliki oleh Eternal Planet, sangat mudah baginya untuk menghilangkan bekas luka ini. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, orang itu selalu menyimpan bekas luka ini. Bocah itu memandang Guntur, wajahnya penuh kegembiraan. Apa kamu sedang menertawakanku? Guntur bertanya. Dengan rasa malu di wajah bocah itu, dia berkata, aku minta maaf tentang masalah yang terjadi di kota Phoenix sebelumnya. Kami sebenarnya tidak ingin mengeksposnya. Pidato kamu saat itu juga membuat aku sangat antusias, terutama ungkapan bahwa apakah para darah kerajaan dan jenderal memiliki sifat yang lebih mulia. Sekarang, itu juga adalah moto hidup aku. Guntur terdiam. Dia sudah tahu siapa pemuda ini sebenarnya berdasarkan apa yang dikatakan Mina padanya. Orang ini adalah anak dari Sun dan pemilik karakteristik unik juga. Dia telah menjadi Immortal Undying Flame dari Half Undying Flame ketika berada di kota Phoenix. Guntur memperkirakan bahwa ini pasti ada hubungan dengan kembalinya Sun. Guntur sebenarnya tidak ingin berbicara dengan orang ini. Tetapi, orang ini terus berada di kamar dan sepertinya ingin mendekati Guntur. Tuan muda, pada saat ini, Green membuka pintu dan masuk dan berkata, Raja Hades mengingatkanmu bahwa sudah waktunya untuk membawa seseorang keluar. Oh, anak laki-laki itu mengangguk.
Kemudian dia memandang Guntur dan berkata, "Kakak, aku akan pergi ke suatu tempat bernama Gurun Seribu Tebasan. Aku tidak bisa berada di sini lagi. Sampai jumpa ketika aku kembali." Setelah berbicara, dia berdiri, berbalik, ekspresinya menjadi sedikit dingin dan berkata, "Bagaimana dengan yang lain?" "Kami menunggumu di bawah dan sudah siap untuk berangkat," kata Green. "Bagus." Anak laki-laki itu berjalan ke bawah. 1 hari berlalu dengan tenang, dan Damar mengkhawatirkan tempat-tempat lain. Dia tidak yakin dengan segala sesuatu. Namun, pesawat berhenti di tempat dan Damar memindahkan ember berisi air dan makanan ke pesawat. Karena Damar dan yang lainnya akan pergi ke gurun, hal yang paling kurang di gurun adalah air. Padahal Damar memiliki karakteristik dengan sifat es. Tapi, ketika berada di gurun, sulit untuk mengatakan apakah karakteristik itu bisa bekerja atau tidak. Jadi, persediaan makanan dan air adalah hal yang paling penting dalam perjalanan kali ini. Pada saat yang sama, Dewan terus bergerak menuju pesawat lainnya. Dia memutuskan untuk kembali ke bumi dulu. Bahkan jika dia menetap di Eternal Planet pada saat ini, dia tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk pulang ke bumi dulu dan melihat orang tuanya. Sebenarnya, Damar dan yang lainnya juga sedikit merindukan bumi. Tapi, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah memindahkan barang-barang, Dewan melompat dari pesawat dan menatap Damar dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi menemui Paman dan Bibi. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka?" Damar berpikir sejenak dan berkata, "Katakan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja di sini. Ingatkan mereka untuk makan dengan baik dan tidur nyenyak. Ketika misi ini sudah selesai, aku akan kembali dengan Lilia dan menemani mereka sehingga mereka dapat menikmati nasib baik mereka. Jika mereka kehabisan uang, pergi mencari Binar untuk mendapatkannya. Jangan bekerja terlalu lelah." Damar berbicara lama sekali. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada orang tuanya. "Bagaimana dengan Thalia?" tanya Dewan. Thalia membusungkan bibirnya dan berkata, "Beritahu orang tuaku, aku baik-baik saja. Tunggu saja sampai misi ini selesai. Setelah itu, aku akan kembali." Dan mendengarkan saran mereka, pergi kencan buta dengan baik dan temukan seseorang untuk dinikahi. Dewan mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau merekam video untuk mereka?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Tempat ini benar-benar berbeda dari bumi. Mereka mungkin akan lebih khawatir setelah melihatnya." "Baiklah," Dewan berkata, "kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kamu akan berjuang untuk supremasi dunia dan menguasai Eternal Planet ini. Baik 8 kekuatan utama atau Hades Palace, buat mereka berlutut di depan kita dan memanggil kita bos di kemudian hari." Damar tersenyum, menepuk pundak Dewan dan berkata, "Dalam perjalanan pulang, hati-hati. Jika kamu bertemu bajak laut antar bintang dan mereka meminta barang-barangmu, kamu bisa sedikit menyerahkan barang daripada nyawamu. Jangan khawatir, selama bajak laut antar bintang ini bukan berada di tingkat Immortal Undying Flame, tidak banyak orang yang bisa mengancam aku sekarang," kata Dewan sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, kedua pesawat itu perlahan lepas landas. Salah satu dari pesawat itu langsung meninggalkan Eternal Planet, sedangkan pesawat lainnya melaju menuju gurun terbesar di Eternal Planet. Di tempat kekuatan Riemo, tepatnya di Taman Kekaisaran. Permaisuri, kali ini, tetua dari Monumen Simu masuk dan berkata, "Kemungkinan besar itu adalah berita yang benar. Sun dan Damar bertemu di kota Ziggy. Ada kemungkinan besar bahwa Damar akan pergi ke arah selatan." "Pergi ke arah selatan?" Ada sedikit ketidakpedulian di mata Permaisuri. "Bagaimana dengan kekuatan batu dan kekuatan sutra?" tanya Permaisuri. Mereka berdua, keduanya memilih untuk berkompromi. Kepala keluarga dari kedua kelompok akan segera mencapai kekuatan Riemo. Setelah itu, mereka akan mendiskusikan denganmu secara pribadi, kata tetua Monumen Simu. "Ya, itu masih dalam rencana." Permaisuri berkata, "Menurut kamu apa yang harus dilakukan saat ini?" Saat ini, pemilik dari karakteristik unik bukan hanya Damar saja. Ada kabar dari suku Hades bahwa Wendy, pemilik karakteristik reinkarnasi, telah mengikuti Argana kembali ke suku Hades. Jika berjalan dengan baik, dia akan mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Untuk menghadapi Sun, tidak harus bergantung pada Damar lagi. Tetua dari Monumen Simu berkata,
gadis bernama Yani dari kekuatan purba juga merupakan pilihan yang baik. Berbicara tentang ini, mata tetua dari Monumen Simu tergerak. Kita dapat mengirim orang-orang dari Departemen Rahasia Driemo, Dino dan Zoli untuk memimpin tim tersebut. Pada akhirnya kita akan memberikan pilihan pada Damar. Jika dia mau bekerja sama dan menangani Hades Palace bersama, maka kita akan bekerja sama dan seterusnya dan seterusnya. Setelah pertempuran dengan Hades Palace sudah berakhir, kita akan menyelesaikannya masalah ini lagi. Jika dia tidak mau, aku sarankan untuk melukai tulang naga dan tulang Phoenix dengan serius. Cari 2 orang untuk memiliki hubungan dengan mereka dan mewarisi darah mereka. Mewarisi darah. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Arlo, aku takut dia tidak akan mau. Tapi, apa yang kamu katakan juga sebuah ide yang baik. Ekspresi tetua dari Monumen Simu tergerak. Aku baru saja menerima kabar bahwa Damar, Talia dan Lilia bertiga telah meninggalkan kota Phoenix. Mereka pergi ke Gurun 1000 Tebasan. Bersambung, 1185. Pergi ke Gurun 1000 Tebasan. Permaisuri mengerutkan kening. Apalagi kabar dari agen yang menyamar ini? Ini masih dugaan kami. Tetua dari Monumen Simu berkata, kami mendeteksi bahwa Yani dan beberapa orang pergi ke Gurun 1000 Tebasan. Setelah itu, Damar juga berangkat menuju ke arah Gurun 1000 Tebasan. Aku kira mereka kemungkinan besar pergi untuk mencari Yani yang sudah pergi duluan. Beberapa dari kami mengikuti, tetapi kami tidak mengikuti terlalu dekat karena takut ketahuan oleh mereka, kata tetua dari Monumen Simu. Permaisuri mengangguk dan berkata, ini adalah salah satu berita yang baik. Biarkan Dino dan Zoli mengambil beberapa orang dari Departemen Rahasia Driemo. Kemudian, pada waktunya, beri Damar pilihan, tidak, bunuh saja, bawa Yani untuk kembali ke sini dengan selamat. Tetua dari Monumen Simu adalah orang yang cerdas. Permaisuri dapat memahami banyak arti tanpa mengatakan dengan jelas. Dia sedikit mengangguk dan berkata, oke. Pesawat bergerak maju perlahan. Di dalam pesawat, Damar bertiga sedang bersandar dan melihat ke layar. Layar itu menunjukkan rekaman situasi tempat terdeteksinya pembuluh mineral dari Pegunungan Heng. Meskipun sebagian besar pembuluh mineral Pegunungan Heng terletak di wilayah barat Laut Eternal Planet, sebenarnya pembuluh mineral itu membentang dari utara sampai ke selatan. Jika mau dikatakan, pembuluh mineral ini juga merupakan tempat paling utara dan telah mencapai ujung paling utara dari Eternal Planet. Panjang secara kedalaman dari pembuluh mineral mendekati 20.000 km. Ada ribuan kilometer dalam arah horizontal. Tempat ini adalah gurun dan tidak ada orang yang berani untuk masuk. Alasan mengapa hasil deteksi sangat sedikit adalah karena tempat ini terlalu berbahaya. Jika mengirim tim survei, mungkin hanya 1 dari 10 orang dalam tim yang dikirim yang akan selamat. Selain itu, deteksi hampir menunjukkan tidak ada nilainya. Dengan demikian, lambat laun tempat ini juga akan ditinggalkan oleh orang-orang Eternal Planet. Di tempat-tempat yang sudah dijelajahi, ada beberapa tempat yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah lautan pasir. Area itu terlihat biasa saja, tapi itu semua terbentuk oleh pasir hisap. Sekali ada orang yang masuk, dia akan tersedot pasir hisap. Bahkan seseorang di tingkat Immortal Undying Flame juga akan sulit untuk bertahan jika tidak memiliki karakteristik dengan sifat tanah. Tetapi, harus diakui bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik dengan sifat-sifat tanah memang sangat kuat di gurun ini. Meskipun demikian, mereka juga tidak terhindar dari masalah dan tidak dapat memastikan nasib mereka. Ini karena mereka memiliki satu masalah, yaitu masalah sumber air. Di seluruh wilayah dari Gurun 1000 Tebasan yang sudah pernah dijelajahi, tidak ada yang memiliki sumber air. Tempat berbahaya lain disebut tebing pasir. Ini adalah tempat yang konon terbentuk dari sejak pembentukan gurun pasir. Tempat ini penuh dengan batu-batu dan ada binatang yang disebut kalajengking gurun. Kalajengking gurun adalah binatang buas aktif yang besar. Dia juga adalah yang terkuat dan sebanding dengan ahli bela diri di tingkat Immortal Undying Flame. Selain itu, ada 2 atau 3 tempat berbahaya lainnya yang secara langsung dapat mengancam nyawa Immortal Undying Flame. Ini adalah informasi yang baru mereka ketahui. Hampir 80% dari seluruh Gurun 1000 Tebasan masih belum tereksplorasi. Dewa Mabuk curiga bahwa peta ini palsu. Lagi pula, sebagian besar tempat belum dijelajahi. Dari semua tempat di Eternal Planet, tempat yang ditandai dengan benda ini malah ada di Gurun 1000 Tebasan ini. Ini yang semakin membuat peta ini terasa agak palsu.
Hanya saja Damar tidak mau putus asa. Damar menghela nafas panjang, ini bukan hal yang paling merepotkan. Aku punya banyak karakteristik. Seharusnya tidak apa-apa untuk melewati tempat-tempat ini. Masalah yang terpenting di gurun adalah cara membedakan arah. Alat untuk mendeteksi arah akan gagal di dalamnya. Thalia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan. Beberapa jam kemudian, sambil melintasi tepi gunung, Thalia memanggang perkamen dengan api. Dengan demikian, garis-garis mulai muncul kembali di perkamen tersebut. Damar bertiga melihat peta di perkamen itu lagi dan lagi. Baru kemudian mengendarai pesawat ke tempat masuk yang ditandai di peta. Kemudian, Damar mengendarai maglev car dalam perjalanan jarak jauh. Maglev car itu cukup besar. Damar pun memindahkan sekotak demi sekotak air dan makanan dari pesawat ke dalam maglev car. Damar memiliki karakteristik dengan sifat es. Dengan karakteristik ini, dia dapat memberikan tingkat kelembapan tertentu. Tetapi, ketika berada di gurun ini, apakah karakteristik dengan elemen es bisa digunakan atau tidak, dia jelas tidak tahu. Belum lagi sejauh mana karakteristik es ini bisa digunakan masih belum diketahui. Untuk amannya, mereka masih membawa banyak air dan menaruhnya di maglev car. Selain itu, juga ada banyak kotak makanan. Setelah memindahkan barang-barang itu, Damar menyeka keringat di dahinya. Meskipun kita baru berada di tepi gurun, ini sudah terasa sangat panas. Aku merasa seperti akan menjadi coklat setelah keluar dari gurun ini. Thalia berkata dengan sebal, kamu sudah membawa batu energi yang cukup. Maglev car memiliki AC, tidak apa-apa bagimu untuk menghabiskan sebagian besar waktumu di dalamnya. Damar tersenyum dan berkata, ayo berangkat dulu. Di depan ada gelombang panas yang bergulir. Selain itu, juga ada gelombang pasir kuning tidak bisa dilihat sekilas. Mereka melihat rute di peta. Pertama, mereka harus sampai di dekat tebing pasir, melewati tebing pasir. Setelah itu, baru mereka bisa masuk dengan petunjuk di peta kedua. Maglev car memasuki padang pasir dan bergerak maju perlahan. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah pesawat lainnya juga perlahan mendarat. Dari pesawat tersebut, beberapa orang berjalan turun, dan mereka menunggu dengan tenang di sini. 10 menit kemudian, ada pesawat lain yang mendarat. Kemudian, di antara berbagai orang dari pesawat itu, seorang pria tua dengan rambut perak dan alis putih berjalan turun dari sana. Siapa lagi kalau bukan Immortal Undying Flame dari kekuatan Riemo, Zoli. Di belakangnya ada 7 atau 8 orang yang mengenakan kostum hitam. Di antara orang-orang tersebut, 7 di antaranya adalah mereka yang sudah mencapai tingkat Peak Eternal Undying Flame. 1 orang yang lainnya sudah berada di tingkat Immortal Undying Flame. Kekuatan Riemo memiliki 8 Immortal Undying Flame yang berasal dari orang luar. Tapi, itu hanya menghitung dari yang berada di luar mereka. Mereka secara pribadi juga sudah menghubungi banyak kekuatan. Kekuatan-kekuatan ini juga diam-diam bergerak untuk kekuatan Riemo. Permaisuri kekuatan Riemo ini sudah membuat sebuah rantai hubungan dan informasi seperti sebuah jaring besar. Apa yang disebut Departemen Rahasia Riemo ini bisa dikatakan setara dengan Darknet yang dimiliki oleh Night Watcher. Mereka berasal dari para pemimpin berbagai keluarga di Eternal Planet. Keluarga-keluarga ini, mereka semua berada di bawah kekuatan Riemo. Departemen Rahasia Riemo ini adalah salah satu kartu utama yang dimiliki oleh kekuatan Riemo. Dino secara pribadi memimpin sebuah tim. Tim ini terdiri dari 2 Immortal Undying Flame dan 7 Peak Eternal Undying Flame dan hanya untuk melawan Damar. Pendekar tua, Damar dan yang lainnya telah memasuki gurun 1000 tebasan ini belum lama. Orang yang menjaga tempat ini berkata dengan cepat. Dino mengangguk. Zoli tersenyum sedikit dan berkata, ayo lebih cepat, masukkan barang-barang dari pesawat ke dalam mobil. 2 maglev car keluar dari pesawat. Setelah makanan dan air dipindahkan ke dalam mobil, Dino masuk ke dalam mobil. Zoli masih berpakaian putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah muram. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tak lama kemudian, kedua maglev car itu melaju ke gurun 1000 tebasan. Damar tidak tahu bahwa tim eksekusi itu akan datang. Mereka sudah tiba di gurun 1000 tebasan pada siang hari. Damar dan 2 rekannya sudah berjalan di sepanjang gurun selama 3 atau 4 jam. Setelah itu, mereka pun mengerutkan kening dalam-dalam. Menurut pemahaman kita seharusnya hanya perlu berkendara selama 2 jam, dan kita akan dapat mencapai posisi tebing pasir. Thalia mengerutkan kening dan berkata,
Apa kamu sudah mengemudi ke arah yang salah? Damar berkata dengan bodoh, aku sudah mengikuti rute yang ada di peta dengan maglev car. Jadi, seharusnya tidak ada kesalahan dalam arah pengemudian. Keberadaan tebing pasir sudah menjadi berita beberapa tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang menjelajahi gurun sama sekali. Mungkinkah bentuk tempat ini telah mengalami beberapa perubahan? Thalia mengerutkan kening. Damar menghentikan mobil dan sedikit mengernyit. Apakah kita sudah merekam rute kita setelah kita masuk? Tanya Damar. Sudah direkam sepanjang waktu. Lilia berkata, berapa kilometer yang telah kita tempuh sampai sekarang? Di mana kita belok kiri dan kanan juga terekam dengan jelas. Damar mengangguk dan berkata, kita mencoba kembali dengan cara yang sama. Setelah itu, ayo kita coba lagi. Beberapa jam kemudian, Damar, Thalia, dan Lilia pun terdiam. Mereka sudah mengikuti rute yang sama yang direkam oleh Lilia dan kembali. Tetapi setelah mengikuti semua rute itu, Damar bertiga hanya menemukan bahwa ketiganya masih berada di gurun. Takutnya kita sudah tersesat, kata Damar dengan kepala pusing. Ini tidak masuk akal. Thalia berkata dalam hati, kita sudah kembali sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Tempat ini, aku khawatir ada hal yang aneh. Damar menghentikan mobil dan melompat keluar dari mobil. Dia kemudian melihat sekeliling. Hanya ada sepetak pasir kuning di sekelilingnya dan dia tidak tahu arah sama sekali. Aku khawatir kita sudah menjadi bodoh di sini. Pengetahuan tentang membedakan arah di bumi kita tidak berlaku di dunia ini. Selain itu mau menggunakan astrologi langit untuk menjadi penunjuk jalan, astrologi langit di sini juga berbeda dari bumi. Lilia mengerutkan kening. Kita masih memiliki barang-barang ini. Damar menunjuk ke perkamen di tangannya dan berkata, lihat apakah itu berhasil. Damar, pada saat ini, ekspresi Thalia tiba-tiba berubah, lihat ke sana. Damar menoleh dan melihat ke arah itu. Dia menemukan bahwa ada sekelompok orang di sana. Mereka tampak sangat tidak berdaya. Banyak dari mereka tampaknya terluka dan melarikan diri dengan panik. Di belakang mereka, pasir kuning tampak menggeliat dengan aura menakutkan. Kumpulan pasir itu mengejar orang-orang itu terus-menerus. Bersambung.